Kemudian mohon nanti setelah kajian Bapak dan Ibu sekalian dapat menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Ibu. Terima kasih kepada Ibu yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga menjadi amal kebajikan. Amin. Demikian Bapak dan Ibu yang kami sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami sampaikan kepada Ustaz Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد عما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وما جهلنا وزدنا علما وفقها وعملا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya Allah mudahkan kita menjalankan salat subuh secara berjamaah dan setelahnya kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kita dari surat Al-Insyiqaq yang artinya terbelah. Rasanya agak dingin Pak ya? Iya. Iya Bu. Rasanya agak dingin, bener ya? Hah? Bukan Pak maksudnya. Maksud saya bukan itu Pak. Maksudnya agak dingin itu. Sehingga nanti habis ini perlu penghangat sebentar itu. Jadi habis kajian nanti kan dingin-dingin ya, langsung dikasih yang hangat-hangat. Maksud saya itu Bu. Semoga habis kajian ada penghangatnya insyaallah. Amin. Dan semoga tidak hanya kali ini saja, tapi berikutnya ada juga. Baik, kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 ya. Setelah Allah menyebutkan tentang fenomena yang akan terjadi di akhir daripada kehidupan manusia di muka bumi ini. Apa di antara fenomena yang akan terjadi di muka bumi ini, yaitu fenomena terbelahnya langit. Siapa yang menjadikan terbelah? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan, Allah memerintahkan langit untuk terbelah. Demikian juga setelahnya bumi akan terbelah. Dan Allah mendahulukan langit hancur terlebih dahulu sebelum bumi. Karena memang kerusakan itu biasanya diawali dengan yang bagian atas. Kalau kita memiliki rumah, biasanya yang ada rusak-rusaknya itu bagian atas atau bawah? Atas dulu, bocor, retak, atau ada masalah apalah gitu. Biasanya atas. Maka langit Allah menegaskan saqfan mahfudha. Langit Allah jadikan sebagai atap. Dan langit adalah ciptaan Allah sebagai atap yang Allah ciptakan di ghairi amadin tarawunaha. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Mana ada ciptaan atau buatan manusia bisa bikin atap tanpa tiang? Itu nggak ada ceritanya. Namun Allah kalau menciptakan sesuatu, pertama dengan sangat cepat, kun fayakun jadi. Dan lebih daripada itu sempurna, tidak ada cacatnya.
Dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan, farji'il basara hal tara min futur. Coba kalau pengen lihat sempurnanya ciptaan Allah di langit. Cobalah lihat langit, ada gak yang retak? Langit Allah jadikan sebagai atap. Lihatlah, carilah ada yang cacat enggak? Ada yang retak enggak? Tidak ada. Kalau kita bikin rumah, bikin atap lah, atau bikin rumah Pak. Sebagus-bagusnya kita itu membuatnya, ada gak retak-retaknya? Ada. Kita habis ngecor saja, itu pasti ada retak-retaknya. Atau orang tukang bilang apa? Retak rambut. Maksudnya ada aja retaknya. Karena ciptaan manusia. Kalau ciptaan Allah sempurna. Namun langit yang sangat kokoh dan kuat itu kelak nanti fenomena yang terjadi padanya akan retak, akan hancur. Kemudian diikuti dengan hancurnya bumi. Allah menegaskan tentang bumi, wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat di ayat 4. Dan bumi memuntahkan ma fiha, apa-apa yang ada di dalam diri bumi. Di dalam bumi itu ada apa, Pak? Di dalam bumi itu ada apa? Hah? Tambang, Pak. Ada tambang emas ya. Ini bukan masalah emas Jawa atau emas, tapi apa? Ini emas. Bumi itu kaya. Kaya dengan kekayaan bumi ya. Ada tambangnya, emasnya, kemudian uraniumnya, kemudian dan yang lain-lain. Maka bumi memuntahkan ketika nanti di akhir, bumi memuntahkan, mengeluarkan semua kekayaan bumi. Di antara hadis tentang hal ini, ketika bumi memuntahkan kekayaannya, emasnya, mutiaranya, dan semua kekayaan bumi, ada di antara manusia itu yang dulunya saling bunuh-membunuh karena kekayaan bumi. Ketika dia melihat apa? Kekayaan bumi dimuntahkan dan tidak ada nilainya saat itu, hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat, nggak ada warung, Pak. Nggak ada jual beli. Semua itu hanya bergantung pada amal solehnya. Maka orang-orang yang dulu pernah saling bertengkar, saling bunuh-membunuh karena kekayaan bumi, mengatakan, ya wailata, alangkahlah celakanya diriku dulu. Kenapa? Karena dulu aku membunuh fulan dan fulan karena hal ini. Dulu karena aku saling bertengkar antara fulan dan fulan karena ini. Karena kekayaan bumi. Maka ketika dimuntahkan, maka semua menyesali apa yang dulu diperbuat dari perbuatan melampaui batas, dosa karena perkara tanah bumi. Lebih banyak yang mana, Pak? Yang nampak di bumi apa yang di bawahnya? Kekayaan bumi, kekayaan tanah itu lebih kaya yang nampak apa yang di dalamnya? Ya memang gitu, Pak. Orang itu ya, Pak, jika luarnya kaya, apalagi dalamnya. Terkadang urusan tanah itu sejengkal saja bikin ribut kan, Pak. Dan semakin hari semakin maju. Di antara fenomena ya, di kota itu, tanah itu mahal. Karena mahal, semakin tahun semakin maju. Di antara hal yang dilarang dalam syariat kita, tidak boleh mengambil tanah yang bukan miliknya. Jika tidak dikembalikan dan tidak mengembalikan batasannya atau minta maaf pada semuanya yang punya hak, Allah kalungkan nanti 7 lapis langit bumi. 7 lapis langit bumi. Man akhoda shibron,
barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain, sejengkal, bukan semeter, sejengkal, tuwiqalahu yaumal qiyamah sabal aradin, nanti akan dikalungkan padanya 7 bumi. Harus sejengkal, tinggal dihitung aja kalau semeter, kalau 2 meter, 5 meter, 100 meter, 1 hektar. Maka bumi, tanah yang dulunya mereka bertengkar karenanya, hari itu al-qatma fiha wa takharat. Jangankan tanahnya, buminya, kekayaan saja dikeluarkan dan tidak ada yang mengambilnya. Wa takhallat, dan menjadi kosong. Dan di antara yang dikeluarkan bumi yaitu minal amwat, dari jasad-jasad. Bumi menjadi tempat yang Allah jadikan tempatnya manusia itu dari bumi, hidup di atas bumi, kemudian akan dikembalikan ke bumi. Manusia itu dari tanah, diciptakan dari tanah, makannya pun dari tanah, hidupnya pun di atas tanah, matinya pun sebelum mati pun baunya bau tanah. Di masjid disuruh pakai minyak wangi, tapi yang dipakai minyak gosok, minyak tawon. Ya nggak apa-apa Pak ya, cuma sunahnya itu minyak wangi. Minyak gosok, minyak tawon, minyak boleh, tapi kalau di masjid itu lebih pada minyak wangi. Sama-sama minyak Pak, cuma beda rasanya gitu. Maka manusia belum mati saja itu sudah dinamakan dengan baunya bau tanah. Bukan. Kenapa baunya tanah? Makanya makan dari tanah. Dan ketika mati akan dikembalikan kepada tanah. Sudah tahu unsurnya dari tanah, lagaknya kayak yang di langit. Berjiwa kayak yang di atas, ya gak boleh. Dianya dari bumi, nyerobot sifat yang ada di langit. Sombong. Sombong itu hanya miliknya yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Sombong itu pakaianku, selendangku. Sombong itu selendangku. Nah, kalau hamba makhluk pakai selendangnya Allah, apa enggak kebesaran? Maka mengatakan, siapa saja man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr adkhaltun nar. Siapa saja yang di hatinya ada kesombongan, meskipun sebesar biji sawi, aku campakkan dia ke dalam api neraka. Tahu orang sombong? Tahu orang sombong Pak? Disuruh atasan nggak mau. Orang kalau sombong kan disuruh nggak mau Pak. Oh, saya juga atasan. Orang yang sombong itu yang nggak mau sholat. Yang nyuruh sholat siapa? Allah. Raja disuruh. Yang menyuruh raja. Hei hamba, hei makhluk, sholat. Nggak mau. Berarti dia sombong. Maka Allah mengatakan ketika orang-orang yang nggak mau sholat, innal ladina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, nggak mau ibadah kepadaku. Jadi orang yang nggak sholat, Allah katakan sombong. Berarti orang yang sholat nggak sombong, dia nurut manut perintah raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baik sombong yang sifatnya sombong karena sombong berkaitan dengan hak Allah,
atau sombong di antara manusia dengan yang tidak pantas, maka mereka berhak mendapatkan ancaman api neraka. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau sandalnya bagus? Bajunya juga bagus. Termasuk sombong apa enggak? Seseorang memakai sandalnya bagus, bajunya bagus, apalagi Bu? Serba bagus, tidak harus beli baru. Kan bagus kan, tinggal setrika Pak. Kalau warnanya agak kurang-kurang dikit, pakai wantek Pak. Kelihatan baru lagi. Maka kata Rasulullah SAW, la, itu bukan termasuk sombong. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu suka keindahan. Segala sesuatu yang memberi sifat indah, Allah suka. Jadi orang mukmin itu disuruh jadi orang indah. Kalau pakaian yang bagus. Peci, ya minimal berapa tahun sekali, Pak? Peci minimal berapa tahun sekali belinya? Semenjak akad nikah sampai sekarang itu aja. Sampai apa songkonya itu warnanya yang awalnya hitam jadi kayak kemas-emasan. Ini berarti apa? Dia nggak jamil. Allah itu maha indah. Semua sifat-sifat keindahan itu ada pada Allah. Wa yuhibbul jamal. Dan Allah mencintai keindahan. Jadi bahasa Arabnya indah adalah jamal. Jadi kalau ada namanya Pak Jamal berarti orangnya cakep. Tapi kalau Pak Jamal artinya onta. Ya bedanya cuma harokat mat. Pak Jamal onta. Tapi Jamal cakep. Sehingga kalau ada orang namanya Pak Jamal, panggilnya agak mat dikit, panjang. Pak Jamal. Kalau Pak Jamal berarti Pak Onta. Ada namanya Pak Jamal sini? Ada. Manggilnya harus panjang dikit, Pak Jamal. Maka mengatakan Rasul bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka keindahan. Maka kembali kepada ayat, di antara yang dimuntahkan oleh tanah, oleh bumi adalah al-kunus wal amwat. Kekayaan-kekayaan bumi. Saat itu pula dikeluarkan manusia dari kuburnya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Yauma idzin yasdurun nas. Pada hari itu manusia keluar dari mana? Kuburnya. Ashtatan, bermacam-macam keadaannya. Bermacam-macam keadaannya. Masing-masing sesuai dengan amalnya. Ketika manusia dikeluarkan dari kuburnya, itu saling tengok. Ada emas, ada mutiara, gak ada yang ngambil. Masing-masing itu Mbak, bergantung dengan amalnya. Wa takhallat, sifat bumi menjadi kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Bumi itu taat dan patuh terhadap perintah Rabbnya dan sudah semestinya patuh. Setelahnya, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, semua manusia. Manusia dinamakan manusia karena sifat. Makna al-insan itu manusia, namun arti aslinya dinamakan insan karena min anasa. Sesuatu yang dapat terlihat. Maka sesuatu yang terlihat dinamakan dengan insan. Jadi ya kalau mau jadi insan tetap kelihatan. Masjid, acaranya datang gitu. Kalau nggak pernah datang berarti apa? Insannya nggak kelihatan. Dinamakan manusia itu karena kelihatan. Maka yang lawannya insan apa? Minal jinnati
Jin. Dinamakan jin karena nggak kelihatan. Jadi orang yang nggak pernah kelihatan berarti apa? Jin. Nggak nampak. Atau makna al-insan, makna kedua dinamakan insan karena dia itu merasa nyaman dan tenang sesama jenis dari insan. Manusia itu lebih senang bergaul dengan manusia apa dengan orangutan, Pak? Manusia. Lebih betah hidup di tengah hutan apa di keramaian? Sekali lagi. Lebih betah hidup di tengah hutan atau keramaian? Keramaian. Berarti siap dengan keadaannya. Namanya hidup di keramaian, Pak. Terkadang sikut-sikutan itu biasa. Terkadang salah paham itu biasa. Namanya bareng-bareng kok. Gak ada yang semua itu mus-mus saja. Gak ada. Jangankan tetanggaan atau satu komplek. Suami istri saja sering berantem gak? Sering. Tapi habis berantem akur lagi. Itu biasa, Pak. Namanya kucing. Kucing itu gimana, Bu? Berantem dulu. Nggak ada, Pak, kucing itu kawin nggak berantem dulu, biarin. Sesama suami istri saja itu mungkin bertengkar, apalagi sesama yang tetangga, sesama satu komplek, sesama teman biasa. Tapi apa? Bukan masalahnya di pertengkarannya, saling memaklumi, saling memaafkan, saling lapang dada. Sehingga manusia dinamakan manusia karena senang. Fitrah manusia senang dengan sesama manusia. Banul ins. Mbak, lebih baik mana? Orang yang suka bergaul sama menyendiri. Lebih bagusan manusia yang bersosial atau sering menyendiri? Bersosial. Meskipun pasti ada gangguannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, khairun nas, baik manusia, man yukhalitun nas, yang dia itu bergaul dengan yang lain, wa yasbir ala adah, dan sabar atas gangguan yang lain, minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adah, daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Jadi kalau istilahnya ya sabar saja. Kan terkadang nggak sinkron, Pak, antara hati sama, jangankan orang lain sama kita. Kita saja nih yang punya hati sama lisan sama mata, kadang nggak sinkron. Pengennya apa, bilangnya apa. Atau seringnya ibu lah, Bu, ya. Kalau pagi-pagi ngantar anaknya kan sen kanan belok kiri, sen kiri belok kiri, itu biasa, Pak. Padahal niatnya pingin sen kanan, yang dipencet kiri. Yang disalahin siapa? Orang lain. Tapi ya sudahlah gitu. Sesama satu jiwa saja terkadang nggak sinkron, apalagi dengan yang lainnya. Itulah manusia. Dinamakan manusia karena bersosial. Maka mengatakan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Sesungguhnya engkau bekerja keras menuju Rabbmu. Kadhan, kalau kita belajar bahasa Arab, kadihun isim fa'il, kadhan masdar, atau menjadi maf'ul mutlak, yang secara makna sesungguhnya engkau wahai manusia benar-benar sungguh kerja keras menuju Rabbmu. Famulaqih, pasti nanti akan menemuinya. Yang pertama bahwasanya hidup itu perlu kerja keras, Kak. Kerja keras. Capek, lelah, letih, itu kehidupan. Hidup itu perjuangan. Gak ada yang gak berjuang, semua itu berjuang. Jangankan yang kita sudah muncul di muka bumi ini.
Ketika masih di alam rahim saja itu kan kita berjuang, Pak. Ribuan sperma, ratusan sperma itu apa? Yang jadi cuma satu, berjuang. Semua itu orang sukses. Siapapun yang lahir di dunia itu sukses. Dari sekian teman-temannya yang ketinggalan. Itu kerja keras. Ketika lahir, kerja keras. Ketika dewasa, kerja keras. Sampai kapan? Sampai berjumpa dengan Allah. As-Sa'di mengatakan, innaka sa'in ilallah. Sesungguhnya engkau wahai manusia itu kerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh menuju Allah. Setiap dari kita, kemanapun kita pergi, kemanapun kita merantau, kemanapun kita lari, kemanapun kita jalan-jalan, kita mungkin goes, mungkin trekking dan lain sebagainya, tetap ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Kemanapun kita pergi, pasti garis finishnya adalah kematian. Dan kalau mati kembali kepada siapa? Allah. Nggak akan kembali kepada tanahnya, keluarganya, hartanya, jabatannya. Enggak. Kembali kepada Allah. Pasti, mulaki pasti akan menjumpainya. Maka beliau mengatakan, amilun bi awamirihi wa nawahihi. Selama di dunia, kadahan, capek, lelah. Kenapa? Karena dia harus kerja keras. Apa kerja kerasnya? Bi awamirihi wa nawahihi. As-Sa'di mengatakan kerja kerasnya manusia itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dalam menjalankan perintah perlu usaha gak, Pak? Perlu. Kita sholat subuh nih, sholat subuh. Ada gak perjuangannya, Pak? Ada. Yang belum terbiasa itu mungkin berat awalnya. Kalau sudah biasa, tanpa alarm pun bangun sendiri. Ya, Kong. Tanyakan yang sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu udah kayak punya alarm pribadi. Meskipun nggak pakai alarm, bangun. Gitu. Kalau masih belajar itu kan pakai alarm dulu kalau gitu. Atau memastikan lah gitu, memastikan. Khawatir kelewat. Gitu. Namun dalam menjalankan perintah itu perlu perjuangan. Harus ada pengorbanan. Dan menjauhi larangan pun itu perlu perjuangan. Melawan hawa nafsu itu perlu perjuangan nggak? Perlu. Sehingga hidup itu harus semangat. Harus semangat. Kenapa? Karena memang perintah dan larang itu menuntut untuk kerja keras, usaha sungguh-sungguh. Kita saja itu kalau yang merintahkan kita, atasan kita, manusia, kita ajak kerja keras. Besok rapat jam berapa? Jam 7 di Bandung. Itu kita udah berangkat subuh-subuh tuh. Itu yang memimpin, yang merintahkan baru manusia. Gimana kalau robnya manusia? Rajanya manusia. Yang ngasih kehidupan, yang menciptakan, yang ngasih rezeki, yang ngasih segalanya. Jam berapa, Pak? Ketemuan dengan tuannya. Dengan raja. Jam berapa sekarang? Ketemuan dengan Allah. Salat subuhnya. Sekarang maju kan? Satu, Pak? Ya. 4 berapa? 4:20. Ya, antar kan? Itu janjian. Mau kemana, Pak? Mau menemui raja. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mutaqarribun ilahi imma bil khairi wa imma bisyarr. Seseorang ketika menuju Allah itu bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka orang itu dalam perjalanannya ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan. Ada yang datang kepada Allah berani-beraninya bawa dosa.
Kita ini semakin hari semakin pulang apa semakin mau jalan-jalan? Pulang, Pak. Setiap dari kita sudah tentu punya batasan umur. 73 tahun, 85 tahun, 90 tahun, 100 tahun, masing-masing sudah ada jatahnya. Sudah di Lauhul Mahfuz. Si fulan umurnya sekian, si fulan umurnya sekian. Setiap hari itu berkurang dari kita, detiknya, menitnya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya. Kalau bertambah usia berarti bertambah usia berarti bertambah dekat dengan kepulangan. Jadi happy birthday itu apa? Happy birthday berarti apa? Kamu bentar lagi nak. Berarti Pak sudah mau pulang lagi. Sehingga semakin hari semakin mendekat, dan mendekatnya manusia kepada Allah masih kematian. Ada yang mendekatnya dengan kebaikan, ada yang mendekatnya dengan keburukan. Summa tulaqi yaumal qiyamah. Sampai nanti ketika dia wafat kembali kepada Allah, menjumpainya, nanti akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Fala ta'da minhu jaza'an bil fadl in kunta sa'idan aw bil 'adl in kunta syaqiyan. Kemudian Allah kasih balasan. Apa balasannya? Yang baik ya dikasih kebaikan, yang buruk dikasih keadilan. Jadi yang berbuat baik Allah kasih balasan yang lebih baik. Yang berbuat buruk Allah sikapi dengan adil. Jadi setiap perbuatan baik Allah kasih apa? Kebaikan yang lebih. Kalau dia bersikap yang tidak baik Allah sikapi dengan adil. Itu murahnya Allah. Satu kebaikan dibalas 10. Dari 10 dilipat gandakan menjadi 700. Dari 700 menjadi kelipatan yang tidak ada yang bisa menentukan hitungannya kecuali Allah. Itu dalam kebaikan. Tapi dalam keburukan adil. Dosa 1, 1. Dosa 2, 2. Dan tidak dikaitkan dosa yang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Masing-masing menanggung dosanya. Maka ketika manusia berjuang keras, jadi Pak, tadi nggak ada, jadi hidup di dunia itu yang nggak kerja keras. Semua itu kerja keras. Masing-masing kerja keras. Jadi orang baik, perjuangan. Jadi orang baik perlu perjuangan nggak? Perlu. Jadi orang jahat? Sama, Pak. Sama. Yang maling motor emang nggak berjuang. Lihat satpamnya ada enggak, kemudian memprediksi kalau ketangkap digebukin orang, itu kan perjuangan, Pak. Sholat subuh, berjuang enggak? Berjuang. Tapi enak, datang ke masjid, masuk masjid itu bayar apa gratis? Gratis. Kemudian di masjidnya panas apa dingin? Nyaman enggak? Nyaman. Habis itu dengerin kajian, bayar apa gratis? Gratis. Habis kajian dikasih apa? Makanan, Pak. Kurang apa bayangkan? Pintu surga sudah dibuka dengan gratis, bayangkan. Masuk apa Pak? Klub malam. Datangnya itu ketika bawa apa? Ani-ani itu punya rasa deg-degan enggak, Bu? Deg-degan, khawatir ada tetangga juga yang ada di situ. Lihat kanan kiri. Sudah gitu masuknya bayar enggak? Bayar. Pulangnya habis uangnya. Membawa dosa. Itu masih dilakoni. Masih dijalanin. Tapi itulah manusia, Pak.
Jangankan kita, jin saja itu heran. Itu manusia ya. Khamar itu minumannya siapa? Khamar itu minumannya setan. Jadi khamar itu minumannya setan. Kok diambil sama manusia? Jin pun heran. Betapa manusia rakusnya luar biasa. Minumannya jin, minumannya setan, diambil. Makanya kan aspal juga dimakan, Pak. Aspal, tower, dan besi, split, Masya Allah. Sehingga ketika manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Setelah bekerja keras di dunia, semuanya sudah kembali kepada Allah. Berjumpa dengan Allah, ada dua kelompok manusia. Yang pertama, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ada orang yang dikasih kitabnya dengan tangan kanannya, dengan sebelah kanan. Jadi nanti di akhirat ada namanya apa? Ada namanya pembagian rapor. Jadi kalau bapak-bapak sedang ada acara di sekolah, menerima amplop, menerima rapotnya anak-anak, hadirkan saja rasa. Seakan-akan apa? Di akhirat. Nanti di akhirat ada momentum pembagian rapot. Kalau rapotnya anak-anak kan masih mendengar, ini kok merah semua anak, kita masih. Kalau rapotnya kita, sholatnya berapa nih? Berbakti kepada yang lainnya, dosa-dosa, ada catatannya semua. Maka kelompok yang pertama, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, dikasih dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah mengatakan yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang mudah. Semoga kita semuanya mendapatkan hisab yang mudah. Maka mengenai ayat ini, Aisyah berkomentar. Berkomentar tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man nukisha fil hisab halak." Siapapun dari kita nih, dari manusia, siapapun dari hamba Allah, jika sampai ditanya Allah detail, pasti celaka. Siapapun dari kita nih, hamba Allah, jika dihisab, diperiksa dengan beneran, benar-benar diperiksa, pasti celaka. Sebaik-baiknya kita nih Pak, sudah berusaha jadi orang baik, ada gak celah-celahnya? Ada gak celah-celahnya? Sudah mencoba sholatnya khusyuk, Allahu Akbar, gitu kan? Itu kunci langsung ingat, tring. Tadi pagi Pak cari kunci susah. Ketika Allahu Akbar sedang sholat, langsung ingat di bawah apa? Di bawah kasur. Ini baru kebaikan saja sudah ada celahnya. Dan kita nih kalau kita perhatikan dalam sehari itu ada gak yang kurang-kurang? Jadi kalau dikumpulin setahun, 2 tahun, sepanjang hidup kita, oleh karena Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sampai diperiksa dengan periksa beneran, semua itu dibuka, maka tidak ada yang selamat, semuanya halak celaka. Maka Aisyah mengatakan, terus bagaimana dengan firman Allah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maka Rasulullah bersabda, dzalika ra'at, itulah hanya pemaparan saja. Dikasih kitabnya, suruh baca yang baik-baik saja,
yang nggak baik-baik, dah cukup, selesai, balik. Allah mengatakan, Rasulullah As-Sa'di mengatakan, huwal ardul yasir 'ala Allah. Makna hisaban yasiron, dihisab dengan yang mudah dan ringan, itu hanya pemaparan. Dikasih kitab, disuruh baca yang baik, mau baca yang tidak baik, cukup, selesai. Nah. Kayak kita, Pak, kalau ngurus sesuatu di birokrasi, itu kan banyak persyaratannya. Kalau kenal orang dalam, hanya nerima, dah, selesai. Ini yang skala prioritas bayar. Dah, beres. Tapi yang nggak bayar di birokrasi, ini ketikanya kurang N ini. Ulangi lagi, Pak. Oh, ini tanda tangannya kan depan ini. Oh, ini susah, Pak. Dan saya ngomong gini karena saya sudah merasakan. Saya pernah ngurus sertifikat yang hilang di BPN, nggak punya orang dalam, susahnya minta ampun. Nggak taunya saya punya jamaah orang BPN di Jati Keramat, Pak Edi. Punya temen, yang atasnya temannya, itu Pak. Saya datang besoknya, langsung beres semuanya, tanda tangan. Sampai tukang loketnya pun hilang. Ini saya belum melewati loket saya kok sudah selesai gitu. Keluar tanda tanya Bu Meti. Ketuanya Bu Meti. Sudah ganti sekarang. Nah, kayak gitu, Pak. Hisaban yasiron, enggak sampai detail. Kalau detail itu pasti ada celah-celahnya. Langsung mengatakan dalikal ardul yasir, itu hanya pemaparan saja. Dikasih kitabnya, disuruh baca yang baik-baik, dah selesai. Beres. Lanjut surga. Allah mengatakan kepada hamba, ketika hamba itu sudah selesai baca yang baik-baik, mau baca yang buruk itu banyak sekali. Ketika seorang hamba sudah merasakan binasa, Allah mengatakan, ya abdi wa hambaku inni satartuha alaika fid dunya wa ana asturuha lakal yauma. Sungguh aku telah menutupimu di dunia, hari ini aku tutupi juga. Di antara sebab kita itu mendapatkan makfirah Allah, karena di dunia kita berbuat dosa itu tidak bangga. Ketika kita berbuat dosa itu merasa bersalah dan langsung tobat, Allah kasih ampunan. Ada di antara manusia ketika berbuat dosa itu bangga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika bisa berbuat olok-olok, ecek-ecekan, berbuat dosa, bangga dia. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannatal mujahir. Gak akan masuk surga orang yang bangga dengan dosanya. Makanya di antara adabnya orang bertobat itu gak boleh menceritakan yang sudah berlalu. Alhamdulillah sudah tobat, Pak. Ini tak ceritain. Dulu saya itu nakal. Diceritain sama ini gak boleh. Kalau sudah bertobat itu gak boleh diceritakan. Masa lalu selesai. Allah sudah menutupi, maka jangan dibuka. Jangankan dengan Allah, dengan syariat Allah saja. Allah mengatakan kepada laki-laki, wala tabghu alaihinna sabila. Kalau punya istri, kok nakal, itu ada tahapannya. Kasih nasihat. Gak berhenti, diapain, Bu? Ditinggal. Maksud ditinggal gimana? Ditinggal pisah ranjang. Tidurnya satu kasur, tapi apa? Gak saling lihat. Masih tidak selesai, dipukul. Boleh mukul istri, Pak? Boleh. Tapi dengan syarat mukulnya gak ada bekasnya. Terserah, Pak. Silahkan pukul istri, tapi apa?
Silahkan pukul istri tapi nggak ada bekasnya. Bisa Pak? Silahkan pukul istri tapi apa? Pukulan yang nggak ada bekasnya. Bisa? Bisa Pak? Bu, nggak bisa jawab Bu. Kayak kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu punya penyakit parah sampai diusir oleh tetangganya, oleh kampungnya. Singkat cerita, sampai istrinya pun nggak kuat membersami Nabi Ayub dengan ujiannya. Akhirnya istri mengatakan, "Dah, Bi, saya nggak kuat." Akhirnya Nabi Ayub mengatakan, "Demi Allah, nanti kalau saya sembuh, saya pukul engkau dengan 100 pukulan." Ketika Nabi Ayub sembuh, sini, aku ingin apa? Menunaikan janjiku padamu. Ngapain? 100 pukulan. Akhirnya apa? Nabi Ayub ambil 100 lidi. 100 lidi. Hitung 1 sampai 100. Setelah 100 dipukul. Nah, pukulan 100 ini. Jadi sekali coel saja, bukan dipukul, coel. Kan nggak ada bekasnya. Sehingga apa? Pukulannya 100. Apa 100-nya? Lidinya 100. Pukulannya nggak ada bekasnya. Setelahnya, kalau sudah selesai mukul ngapain? Jangan dibuka lagi yang kemarin-kemarin. Kan selesai. Di antara caranya Allah nutupin. Allah saja nutupin. Allah perintahkan juga untuk menutup. Tidak boleh apa yang sudah berlalu dibuka lagi. Dan di antara cara mendapatkan ampunan, ditutup dosa kita, kekurangan kita di hadapan Allah nanti, dengan kita punya sikap menutupi aib saudara kita. Bukan berarti membenarkan, tidak. Akan tapi jika kita mendapati saudara kita punya kekurangan aib, tutupi. Maka di antara cara menutupi, tidak membicarakannya. Setiap dari kita punya kekurangan, punya aib. Namun apa? Orang mukmin yang baik terhadap saudaranya itu apa? Lisannya pendek. Tidak membicarakan aib kekurangan saudaranya. Dan orang yang membicarakan aib kekurangan saudaranya yang tidak disuka dinamakan apa? Dalam Islam. Membicarakan kekurangan aib saudaranya dengan yang tidak disuka itu dalam syariat dinamakan apa? Ghibah. Apa itu ghibah? Menyebutkan sesuatu kekurangan, keburukan saudaramu yang tidak disuka disebut. Kata para sahabat, kalau benar, itulah ghibah. Kalau nggak benar, dusta. Jadi kalau benar, kan dibicarain. Benar ada. Itu ghibah. Kalau nggak ada, dusta. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib kekurangan saudaranya, niscaya Allah tutup aib kekurangannya di akhirat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah dia mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dihisap dengan yang mudah. Dan mana hisap yang mudah itu pemaparan saja, tidak sampai didetailkan. Setelahnya, yang qalibu ila ahlihi masrur, dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira ria. Ahli itu keluarga, di sini kaumnya. Maka Mbak, di antara nikmat surga itu kembali kumpul dengan keluarga. Siapapun dari kita di dunia itu ada batas waktunya. Suatu saat pasti berpisah. Kita punya ayah, punya ibu, punya anak, punya cucu, punya paman, punya bibi. Pasti berpisah nanti suatu saat. Karena dunia itu ujian. Namun seorang mukmin harus yakin setiap perpisahan di dunia pasti berakhir dengan perjumpaan yang abadi di akhirat. Setiap perjumpaan, setiap perpisahan di dunia setiap pertemuan pasti ada perpisahan.
Namun ingat, setiap perpisahan di dunia akan berakhir dengan pertemuan yang abadi dengan keluarga. Allah mengatakan akan kembali kepada keluarga. Mas, dengan gembira ria. Kenapa? Selamat. Mendapatkan catatan dengan tangan kanan, kemudian dihisab dengan yang mudah. Di antara nikmat yang besar di surga adalah kumpul dengan keluarga. Jika nanti itu ada, Pak, reuni keluarga itu ada di surga. Jadi jangan khawatir. Di dunia itu kan ada, Pak, reuni kumpul-kumpul keluarga besar. Kapan biasanya, Pak? Lebaran ya? Lebaran itu sakral, Pak. Sakral. Orang yang nggak bisa minta maaf, lebaran minta maaf, Pak. Perempuan itu kalau diminta maaf nggak mau. Andai kata dikasih pilihan, ini perempuan katanya, dikasih pilihan, minta maaf atau nguras sungai. Kalau perempuan dikasih pilihan, minta maaf atau mengeringkan air sungai, itu yang dipilih yang mana, Pak? Yang dipilih itu apa? Menguras sungai daripada minta maaf. Tapi kalau sudah lebaran, bermaaf-maafan, sakral, Pak. Lebaran itu sakral. Saya kembali kepada ayat, yaitu bahwa semua itu akan kembali bersama keluarganya. Di antara nikmat yang besar di dalam surga di akhirat kelak nanti kita akan kumpul bersama keluarga. Dan kalau sudah kumpul dengan keluarga itu ada banyak, Pak. Kalau kita ada acara keluarga itu ada apa, Pak? Ada makan-makannya, ada anak-anak. Itulah persis kayak di dunia. Allah berfirman dalam surat At-Tur. Jadi kalau ketika kita berkumpul bersama pasti ada makannya. Jadi kalau ada kumpul nggak ada makanan, garing, Pak. Maka kalau kita sedang kumpul di musola, biar nggak garing, biar nggak terlalu dingin, ada makanannya, rame, Pak. Biar tenang keadaan itu ada apa ya? Ada makanannya. Dan kalau hanya ada makanan, nggak ada yang memeriahkan, kurang. Makanya di surga itu apa? Ada makanannya dan ada yang menghiburnya. Siapa? Anak-anak kecil. Allah berfirman dalam surat At-Tur di ayat 21 dan seterusnya. Yang bunyi ayatnya, setelah kami kumpulkan semuanya, kami kumpulkan dengan anak keturunannya, cucu-cucunya semuanya, kemudian Allah kasih buah-buahan. Jadi setiap kumpul pasti ada buah-buah, ada pisangnya, ada jeruknya, itu kayak di surga. Setelah makan buah-buahan, setelahnya makan besar. Walah mimin maistah. Setelah ngapain? Setelah makan buah, makan besar, setelah ngapain? Minum-minum. Setelah minum-minum, kemudian baru apa? Ngobrol sesama anak-anak. Itu persis seperti dalam surga. Kemudian mereka berbincang-bincang, kita kok bisa masuk surga ya? Mereka saling bertanya-tanya, maka mereka mengatakan, dulu kami di dunia itu takut kepada Allah. Maksudnya apa? Mereka menghadirkan sifat takwa di tengah-tengah keluarga mereka. Itulah firman Allah di antara dalam surat Tahrim ayat 6, wa anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian pertama. Kemudian keluarga kalian semuanya dari siksa api neraka. Ini lebih khusus kepada pesan kepada laki-laki. Agar ketika kita punya keluarga, bawa keluarga ini gimana selamat dari api neraka. Agar ketika kita nanti di akhir bisa reuni akbar. Reuni besar bersama keluarga-keluarga kita. Dan tadi bahwasanya menjadi sunnatullah, menjadi kebiasaan manusia. Kalau ada rame-rame, biasanya ada yang dimakan. Sudah seru? Udah? Ya. Karena rasa-rasanya dinginnya agak terasa.
biar bisa dihangatkan sehingga apa? Ya, kita tidak panjang lebar. Kita sampai pada ayat yang ke-9 yaitu tentang golongan kanan yang mendapatkan kitabnya dengan catatannya dengan tangan kanan, kemudian hisabnya itu tidak dihisab secara utuh, tapi dipaparkan saja selesai. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan catatan kitab kita dengan tangan kanan. Dan ketika dihisab, hisaban yasirah, hisab yang ringan, hanya pemaparan saja, bukan hisab yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.